Selamat siang, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Analisis Biostatistika dan Kependudukan berbasis komputer. Hari ini kita membahas tentang chi-square atau chi kuadrat. Mungkin Anda sudah familiar dengan uji ini di mata kuliah statistik. Saya berharap Anda kembali mereview materi tentang chi-square untuk lebih paham tentang kegunaannya dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Materi dalam pertemuan ini lebih ditekankan pada bagaimana menggunakan aplikasi komputer Excel untuk mempermudah perhitungan chi-square dan bagaimana memberi makna atau menginterpretasi hasil perhitungan chi-square tersebut. Baiklah, kita langsung masuk contoh dan video tutorialnya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat menonton videonya. Oke, kita mulai dengan contohnya. Terjadi kejadian di mana banyak masyarakat di desa X yang terserang penyakit anemia. Ada pernyataan dari sejumlah pihak berwenang bahwa kejadian tersebut akibat kurangnya asupan lauk masyarakat di desa tersebut. Maka dibuatlah survei di desa X untuk menguji pernyataan apakah betul ada hubungan antara kejadian anemia dengan asupan lauk penduduk di desa tersebut. Untuk itu, diambil sampel secara acak sebanyak 120 orang yang terdiri dari 60 orang dari kelompok masyarakat yang asupan lauknya baik dan 60 orang dari kelompok masyarakat asupan lauknya kurang. Setelah dilakukan pengukuran kadar Hb dari sampel pada kedua kelompok tersebut, terdapat 15 orang yang dinyatakan menderita anemia dari kelompok yang asupan lauknya baik dan 20 orang yang menderita anemia dari 60 orang yang asupan lauknya kurang. Ujilah apakah ada hubungan antara kejadian anemia dengan asupan lauk pada kedua kelompok tersebut pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan menggunakan aplikasi program Microsoft Excel, maka langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita merumuskan hipotesis yang terdiri dari hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Rumus hipotesis 0 adalah tidak ada hubungan antara kejadian anemia dengan asupan lauk di desa X. Sedangkan rumusan hipotesis alternatif atau H1 adalah ada hubungan antara kejadian anemia dengan asupan lauk di desa X. Langkah kedua adalah membuat tabel kontingensi atau tabulasi silang hasil observasi dengan tampilan sebagai berikut. Kita buatkan judul kolomnya terdiri atas 3, yaitu asupan lauk, anemia, dan jumlah sampel. Perhatikan bahwa dalam contoh ini kategorinya adalah asupan lauk, yakni yang asupan lauknya kurang dan yang asupan lauknya baik. Kategori asupan lauk kurang dan kategori asupan lauk baik kita namakan baris.
Jadi kita memiliki dua baris, yaitu baris untuk kategori kurang dan baris untuk kategori baik. Lalu pada judul kolom anemia, kita ingin tampilkan beberapa orang yang menderita anemia dan beberapa orang yang tidak dari kategori tersebut. Jadi kita buat subnya ya dan tidak. Berarti kita juga punya dua kolom, yaitu kolom ya dan kolom tidak. Karena kita memiliki dua baris dan dua kolom, maka tabel kontingensi ini kita sebut tabel 2x2. Selanjutnya, mari kita isi tabel ini sesuai data hasil observasi. Kita isikan nanti dari range E29 sampai dengan F30. Range ini namanya range aktual atau nanti di rumus Excel disebut actual range. Pada kategori yang asupan lauknya kurang, jumlah sampelnya 60. 60 orang kita isikan di sel G29. Dari jumlah tersebut terdapat 20 orang yang menderita anemia. Berarti di kolom ya pada sel E29 kita isi 20, sedangkan sisanya sebanyak 40 kita isikan di kolom tidak pada sel F29. Lalu pada kategori yang asupan lauknya baik, jumlah sampelnya juga terdapat 60 orang, kita isikan di sel G30. Dari jumlah tersebut terdapat 15 orang yang menderita anemia. Berarti di kolomnya di sel E30 kita isi 15. Sedangkan sisanya sebanyak 45 orang kita isikan di kolom tidak pada sel F30. Sekarang mari kita jumlahkan masing-masing kolom menggunakan fungsi sum. Kita mulai dari kolom ya, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari sel E29 sampai dengan E30, tutup kurung, enter. Cara yang sama kita lakukan untuk kolom tidak, tapi kita copy saja rumusnya. Caranya tekan Ctrl C di sel E31, lalu pindahkan pointer di sel F31 lalu tekan enter. Kolom jumlah sampel juga demikian. Untuk kolom jumlah sampel kita gunakan rumus sama dengan sum sum buka kurung blok dari sel G29 sampai dengan sel G30 lalu tekan enter. Sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, membuat tabel frekuensi yang diharapkan. Nah, tabel frekuensi yang diharapkan ini bentuknya sama dengan tabel kontingensi pada langkah kedua di atas. Bedanya hanya pada angka-angka yang kita isikan sebagai nilai harapan. Angka-angkanya dihitung berdasarkan tabel kontingensi di atas dengan rumus nilai yang diharapkan sama dengan buka kurung jumlah nilai sebaris dikali dengan jumlah nilai sekolom tutup kurung dibagi dengan jumlah sampel atau jumlah data. Karena tabelnya sama, maka kita copy saja tabel kontingensi di atas. Caranya, blok seluruh tabel kontingensi tersebut, klik kanan, kemudian klik
copy, lalu klik kanan di sel atau tempat tujuan, klik kanan, lalu klik paste. Sekarang, angka-angka pada range ini yaitu mulai dari E39 sampai dengan E40 yang diganti. Range ini namanya range harapan atau dalam rumus Excel nanti disebut expected range. Kita hapus dulu angka-angka di range ini. Caranya, blok range ini kemudian tekan delete. Sekarang kita mulai isi dari sel E39. Di sel E39 kita ketikkan rumus ini. Sama dengan buka kurung, klik sel G29 yang kita sebut jumlah nilai sebaris untuk kategori asupan lauk kurang, dikali sel E31 yang kita sebut dengan jumlah nilai sekolom, tutup kurung, dibagi sel E31 yang kita sebut jumlah sampel atau jumlah data, lalu tekan enter. Hasilnya adalah 17,5. Kita lanjut di kolom tidak di sel E39. Caranya, ketik sama dengan buka kurung, klik sel jumlah sebaris yakni sel G29 dikali jumlah nilai sekolom yaitu kolom tidak pada sel F31 tutup kurung dibagi jumlah sampel atau jumlah data yakni di sel G31. Akhiri dengan menekan enter, hasilnya adalah 42,5. Jika kita kerjakan dengan benar, maka jumlah dari kedua sel ini yaitu sel E39 dan F39 sama dengan jumlah sampel seperti pada tabel koordinasi di atas yakni 60. Sekarang kita pindah pada kategori yang asupan lauknya baik, yakni di sel E40. Di sel 40, kita ketik sama dengan buka kurung, klik sel G30, yaitu jumlah sebaris, dikali sel E31, yakni jumlah sekolom, tutup kurung, dibagi jumlah sampel atau jumlah data yaitu di sel G31. Tekan enter, hasilnya 17,5. Lalu kita pindah ke kolom tidak pada sel F40 dan kita ketikkan rumus sama dengan buka kurung, klik sel G30 yaitu jumlah sebaris dikali sel F31 yaitu jumlah sekolom, tutup kurung, dibagi jumlah sampel atau jumlah data di sel F31 di sel G31, hasilnya 42,5. Perhatikan bahwa jumlahnya otomatis terisi di range E41 sampai dengan F41. Langkah ketiga selesai. Sekarang lanjut ke langkah keempat. Di langkah keempat kita mulai menghitung nilai chi-square yang terdiri atas chi-square hitung dan chi-square tabel atau sebutan lainnya nilai kritis chi-square.
Untuk menentukan nilai hitung chi-square, kita butuhkan dua nilai, yaitu nilai probabilitas dan nilai degree of freedom atau DF. Untuk nilai probabilitas, kita ketikkan di sel E46 sama dengan chi-test buka kurung blok range aktual di tabel kontingensi titik koma atau koma tergantung settingan di komputer Anda. Blok range harapan atau expected range tutup kurung enter. Hasilnya 0,315 sekian. Itulah nilai probabilitas. Sedangkan nilai DF kita hitung secara manual. Dalam contoh ini kita punya dua baris, yaitu baris untuk kategori asupan lauk kurang dan baris untuk kategori asupan lauk baik. Dan kita punya dua kolom, yaitu kolom ya dan tidak. Rumus DF itu sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1. Berarti di sel E48 kita ketik sama dengan buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung enter. Hasilnya adalah 1. Jadi DF-nya 1. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai probabilitas atau degree of freedom atau DF-nya. Dengan demikian, nilai chi-square hitung sudah bisa kita cari menggunakan aplikasi Excel. Caranya, di sel E49 kita ketik sama dengan chi-in pakai V buka kurung klik nilai probabilitas di sel E46 titik koma klik nilai DF di sel E48 tutup kurung enter. Hasilnya adalah 1,008 sekian. Itulah nilai chi-square itu. Sekarang kita mencari lagi nilai chi-square tabel. Untuk mencari nilai chi-square tabel di Excel, kita butuhkan dua nilai, yaitu nilai alfa dan nilai DF. Nilai alfa diperoleh dari 1 dikurangi tingkat kepercayaan atau level of confidence. Dalam contoh kita, tingkat kepercayaannya adalah 95%. Sekarang, ketik di sel E51 sama dengan 1 dikurang 95%, enter. Hasilnya 5% atau 0,05. Untuk nilai DF sama dengan perhitungan kita di chi-square hitung tadi. Jadi nilainya sudah ada, yaitu 1 di sel E48. Sekarang kita cari nilai chi-square tabel dengan cara ketik di sel E52 sama dengan chi-in pakai V buka kurung klik nilai alfa di sel E51 titik koma atau koma tergantung settingan di komputer Anda
Lalu klik nilai DF di sel E48 dan tekan Enter. Hasilnya adalah 3,841 sekian-sekian. Itulah nilai chi-square tabel. Langkah keempat kita sudah selesai ya. Sekarang langkah kelima adalah membuat keputusan. Membuat keputusan adalah kita tetapkan rumusan hipotesis mana yang kita terima. Apakah hipotesis 0 atau hipotesis alternatif atau H1. Kaidah pembuatan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Nah, dari perhitungan chi-square hitung dan chi-square tabel tadi, kita dapat nilai chi-square hitung sama dengan 1,008 sekian, lebih kecil dari nilai chi-square tabel sebesar 3,841 sekian-sekian. Maka keputusannya adalah menerima H0. Dengan keputusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kejadian anemia dengan asupan lauk di desa X. Hal ini juga berarti bahwa terjadinya kejadian anemia di desa X tidak terkait dengan apakah asupan lauknya baik atau kurang. Dengan kata lain, semua orang di desa X berpeluang menderita anemia. Demikian materi tentang chi-square dengan aplikasi Microsoft Excel. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.